Wih, sibuk nih. Yoi bang. Gimana, Bos? Ya Allah, ada Bang Adam nih. Maaf ya, lagi sibuk jadi nggak notice kalau lu datang nih. Gimana? Jadi di sini gue lagi eksperimen ini, lagi eksperimen. Iya Bang, lagi odol kemarin itu. Kemarin kita udah bikin sampai 5 prototipe, tapi ternyata yang prototipe kelima kurang berhasil. Nah, gue udah buat lagi prototipe yang ke-6, terus gue uji coba nih ke 20-an lah anak-anak El Warrior. Nah, mereka semua sih udah pada cocok sih sama rasanya, sama aromanya, sama teksturnya. Jadi ya gue rasa udah cukup oke lah kalau dari segi fisika sama kimianya. Saran gue sih lo harus bikin banyak dulu kali ya. Oh, oke deh. Banyak dulu ya. Bisa. Nah, di sini Tapi itu fokus buat antibakteri. betul, karena kan yang menyebabkan gigi berlubang itu kan sisa makanan yang menempel, terus bereaksi dalam keadaan asam ketemu sama bakteri. Nah, gua di sini lagi pilah-pilah nih essential oil mana yang kira-kira pas buat membunuh bakteri supaya tidak menjadi plak di dalam gigi, jadi mencegah gigi berlubang. Ini nih makanya gua tadi sibuk banget nih nyampurin essential oil sama bahan-bahan lainnya biar bisa temuin antibakteri itu. Nah, anyway, ngomong-ngomong soal bakteri, gue jadi inget konten tahun lalu sama yang lo bilang ke anak-anak. Soal apa? Ini Bang, lu kan pernah bilang kalau anatomi bangsa jin, ya hantu gitu, itu terdiri dari bakteri salah satunya, betul kan? Iya, bakteri. Nah, Tapi kalau virus gue masih tentatif. Saat itu masih pikir ke antara virus sama bakteri. Nah, emang kenapa? Nah di sini gua awalnya tuh kan skeptis. Bahkan gua menolak. Lo orang-orang sains. Gue orang sebenarnya skeptis. Terus Iya, nah ibaratnya di El Warrior kita kayak The X-File, lo kayak Fox Mulder yang apa-apa supranatural, spiritual, sedangkan gue Dena Scully yang bener-bener sains banget gitu. Baik. Nah, abis itu gue bilang nggak mungkin lah bakteri itu benda hidup, ada klasifikasi kingdomnya, ada penelitiannya, masa disamain sama jin yang penelitian ilmiahnya aja nggak bisa. Iya, soalnya kayak nggak masuk ya. Cuman Kali ini gue mau tarik kata-kata gue Bang. berarti lu udah gak skeptis lagi nih. Kenapa? Seorang postinga gitu. Karena gue sendiri sama tim alkemis akhirnya meneliti bersama nih mengenai sifat-sifat bakteri, terus bakteri itu berkembang biaknya dengan cara apa. Ya, lalu bakteri biasanya bisa dimatikan dengan cara apa juga. Nah, dan komponen-komponen lainnya, terus komunikasi antar bakteri seperti apa, pertahanannya juga seperti apa. Dari sana akhirnya gua khususnya mikir, wah kayaknya omongan lo ini ada benernya juga ya. Ada rasionalnya lah. Ternyata rasional, bisa dibuktikan secara sains. Jadi ini bukan logika mistika gitu. Kalau gitu mistika doang ya. Iya. Emang mistiknya yang bagian mana Bos waktu itu lo ngerasanya? Ya gue ngerasanya gini sih ya, kayak memang bakteri bisa dilihat itu tidak dengan kasat mata, tapi bisa dengan mikroskop kan. Kayak yang lo lihat di sini kan kelihatan semua nih di sini. Nah, tapi ternyata kalau yang di kasus-kasus tertentu itu, kalau tentang astral ya, gue jadi berpikir kayak gini. Orang usaha makanan, terus biasanya ada saingannya itu mengirimkan dikerjain gitu. Dikerjain ternyata sering banget kejadian kok makanan ini tiba-tiba baru cepet basi gitu. Terus ada orang mengirimkan itu santet, katanya dikirimin jin gitu. Orangnya jadi sakit dan penyakitnya ternyata tidak bisa dideteksi secara medis gitu, kayak nggak ketemu-temu. Biasanya jadinya dokternya salah diagnosis. Nah, dari masalah dikerjain di makanan itu, gue jadi mikir, kayaknya satu-satunya zat yang bisa mempercepat pembusukan itu biasanya bakteri deh. Ya, terus gue mencoba. Kalau gue taruh nih, makanan itu gue potong, gue taruh nih di udara terbuka yang lembab, yang kecenderungannya bakterinya banyak. Makanan tersebut menjadi lebih cepat basi daripada yang disimpan di dalam ini. Oke, banget seru nih. Kayaknya kalau gue mau jelasin lebih lanjut, bagusnya gue touch up dulu kali ya, biar lebih proper. Ya udah. DNA Hawa emang beda ya. Ya silakan. San, kita kan mau neliti bakteri nih. Iya. Mikroskop kita udah mampu belum? Belum Bang sejujurnya. Gitu. Baru kelihatannya yang kecil doang. Sekecil
sekecilnya ya kebetulan kalau yang di sini lagi bukan sampel bakteri bang, yang lagi gue lihat, lu datangnya tiba-tiba sih, gitu. Biasa jadwal nugas gua. Gitu. Kalau yang pernah gue lihat, yang kita lihat di sini di mikroskop itu kelihatannya kecil banget, gitu. Oh, tapi berarti yang mikroskop ini belum sampai ngezoom banget. Belum sampai ngezoom banget. Kalau mau ngezoom banget bisa namanya pakai mikroskop elektron, gitu. Harganya berapa? Ya? Nah itu Harganya mehong, ya ratusan juta lah. Ya, bisa 300, bisa hampir 500-an gitu. Itu pun kadang yang bekas, gitu. Ya tergantung pajak juga. ada pajaknya. Mahal bang. Gedean pajaknya. Kayak kita butuh bantuan deh. Oke, nanti gue cari apa? Gue cari solusinya paling. Ya. Emang kenapa sih bang? Kalau kita mau ngeliat apa neliti bakteri banget tuh, kenapa? Gini, prinsip gue di saat kita pengen mengalahkan sesuatu, kita harus mengenali yang kita mau kalahkan itu apa. Si objek ini apa? Oke, setuju. Nah, di saat kita nggak tahu siapa dia, ya ada kemungkinan kita bisa kalah dong. Kemungkinan ada besar. Nah, kalau di saat kita tahu dia siapa, dia seperti apa, tekniknya seperti apa, sudut pandang dia seperti apa, sistemnya seperti apa, lo pasti tahu cara nge-counternya. Nah, prinsip gue tuh kayak gitu. Ya, sama halnya kayak polisi ya bang ya, berarti belajar kriminologi. Ih, cakep. Belajar tentang kriminal tapi nggak jadi kriminal. Iya. Ya. Karena jujur gue pribadi itu bukan tipe orang yang alay ya. Alay kayak pengen tahu tuh di kuburan doang atau cuman kayak di tempat-tempat horor. Mungkin gue dulu memang seperti itu gitu loh. Tapi kesadaran gue makin hari makin naik level dan pada akhirnya kayak oh, ternyata aspek supranatural itu bisa digabung dengan aspek spiritual sama aspek sains. Iya. Memang harusnya gitu nggak sih bang? Cuman kan ada dikotomi ya. Ya, yang memisahkan antara si agama sama sains itu jadinya nggak bisa beriringan. Gue sih yang mencoba memisahkan ini adalah tolol sih. Jujur aja sih. Wah gue bilang tolol. Karena sejatinya semua itu adalah satu kalau buat gue. Oke, itu Faustina tuh. Nah ini dia nih DNA Hawa. Sorry guys, udah nunggu lama. Bahasannya tadi sampai mana ya? Oh iya, tadi kan gue bilang mengenai kalau orang yang saingan bisnis, terus dikerjain. Biasanya kalau dikerjain itu, yang sering terlaporkan itu makanan yang tadinya baru aja dimasak langsung menjadi basi. Gitu. Ya gue sih emang gitu. Nah itu kan kayaknya lo sebagai konsultan udah sering kali ya menemukan kasus kayak gitu. Bukan cuma di tempat dagangan sih, bahkan di rumah kita pun kalau kondisinya dapur itu banyak astralnya, otomatis makanan di sana tuh cepat basi di situ. Jadi banyak kasus yang memang kalau ada yang berhubungan dengan astral, sudut pandang supernatural dulu ya. Kalau berhubungan dengan astral pasti di situ ada mereka, di posisi itu ada mereka, terutama di dapur itu makanan pasti cepat basi. Itu memang sudah sering di situ. Oh pantas ya. Di banyak budaya Indonesia kayak di Jawa, di Bali, ada juga di etnis Tionghoa juga itu ada sih kayak memberikan sesajen, katanya sih diberikan untuk arwah. Memangnya bisa ya kalau arwah atau astral tuh makan sebuah makanan? Oke, sekarang kita sepertinya pembahasannya tadinya harusnya santai jadi serius nih. Ya, tadi berwibawa jadi gitu. Tiba-tiba gue harus serius nih. Gue harus jelasin dulu. Di sini kan ada berapa eksistensi ya yang kita tahu nih. Ini menurut gue ya, menurut penelitian gue di jauh sebelum ya gue di entertain lah bisa dibilang. Udah lama banget dari 2000 ya, udah lama banget lah sebelum gue di entertain. Ada yang namanya hantu, nah, tau lah ya hantu. Ada yang namanya setan, ada yang namanya jin, ada yang namanya iblis, ada yang namanya the monster. Menurut gue tuh ada 5. Oke, kita bahas satu-satu sedikit nih, ntar ya, garis besarnya aja. Kalau menurut gue pribadi, hantu itu nggak ada. Kuntilanak, pocong, suster ngesot,
wewe gombel, gue nggak tahu tentang Dracula ya. Intinya yang kayak wewe gombel, pocong, sejatinya di lapangan supernatural itu nggak ada. Menarik. Sejatinya ini nggak ada nih. Oke, ini sama sekali nggak ada. Kalau dia ada, harusnya pocong ada di Amerika. Nah, masuk akal. Make sense sih Bang. Dan sebaliknya kan kalau di Inggris itu kan hantu yang terkenal misalkan Banshee itu berbentuk perempuan yang rambutnya putih kayak peri gitu. Ada Banshee, terus ada Dracula juga. Kalau di Rusia ada Rusalka gitu. Tapi mereka semua tidak pernah ada di Indonesia. Wajar, masuk akal sih. Ya, jadi nah buat gue pribadi hantu tuh nggak ada. Tapi nanti gue jelasin kenapa gue bilang nggak ada. Nah, ada yang namanya setan. Yang dimaksud dengan setan ini adalah manusia. Manusia yang udah dikuasai the monster. Baik itu dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal kondisinya. Jadi diksi setan adalah seorang manusia baik dia hidup ataupun sudah tidak hidup lagi yang kesadarannya sudah diambil the monster. Berarti kalau yang pernah gue dengar siluman gitu, babi ngepet itu masuk ke dalam jenis ini? Masuk dalam jenis ini. Tapi yang biasanya itu kondisi yang lo sebutkan udah meninggal tuh biasanya. Jadi mereka itu disebut ya yang bisa disebut dengan setan tadi karena orang yang udah kayak manusia yang udah kayak setan itu biasanya udah nggak tahu yang mana yang benar mana yang salah dan dia tidak akan merasa bersalah. Dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Dia nggak tahu rasa bersalah. Oh, jadi menghalalkan segala cara ya untuk mencapai tujuan. Nah, dan dia nggak akan menyesal. Jadi kalau kalian pernah dijahatin orang gitu, tiba-tiba orang itu nggak merasa salah, ya itu udah konteksnya itu udah sebenarnya sejatinya yang bisa disebut dengan kata setan. Oh, berarti kalau kriminal Bang, saya kan suka membaca sama menonton misteri. Yang berkali-kali ya. Iya, biasanya ada seorang serial killer dia tertangkap berkali-kali gitu. Tapi pas ditanya untuk apa, kenapa kamu mau menghabisi nyawa orang-orang tersebut, biasanya mereka tidak tahu, senang aja. Nah, itu yang disebut dengan setan. Rata-rata manusia yang sudah dikategorikan setan itu biasanya datanya udah pada rusak. Jadi datanya sudah kehack the monster dan pada akhirnya cuman pikiran-pikiran jahat aja yang ada. Dan, karena dia sejatinya sudah menjadi alat the monster. Di situ. Beda lagi dengan bangsa jin. Nah, kalau bangsa jin itu memang aslinya memang ada makhluk yang beda dimensinya, tapi satu frekuensi. Ya, beda dimensi tapi satu frekuensi sama manusia. Di situ. Yang keempat, itu ada yang namanya iblis. Nah, iblis itu panggilan untuk bangsa jin yang sudah dikuasai the monster. Nah, disebut tuh iblis. Berarti kita kayak gitu doang. Yang suka ada di lu mention di konten lu nih, misalnya Satan lah, Astaroth lah, itu termasuk bangsa iblis berarti. Ya, cuman diksi ini bisa dipakai untuk jin yang udah dikuasai the monster sama manusia yang sudah level up, yang benar-benar kayak sudah ngupgrade lagi, yang benar-benar ngupgrade di fase yang benar-benar dikuasai the monster banget. Ada level-levelnya lagi tuh nanti tuh. Kalau dibahas di sini kayak panjang. Kalau dibahas di sini. Jadi poinnya adalah, poin dari semua ini yang harus gue tekankan adalah the monster itu emang penguasa kejahatan di seluruh kosmik ini. Pokoknya kayak gitu. Itu. Nah, kita membahas sekarang lu kan tadi bahas bakteri ya. Jadi gue kasih tahu dari sudut pandang gue dulu. Kalau menurut gue di lapangan, Faus, gue tuh kan suka ngecek kan yang tadi lu bilang, gue dapat klien tentang bersihin santet di rumahnya atau tokonya, tempat dia dagang gitu kan, atau di perusahaannya dia gitu kan. Ya sampai banyak yang aneh lah, termasuk yang dibilang tadi makanan yang cepat basi. Iya. Makan cepat basi, ditambah lagi tuh kayak hawa di tempat itu di perusahaan itu suka gampang merinding misalkan. Nah, kalau menurut gua hantu itu sebenarnya nggak ada. Kenapa gue bilang nggak ada? Hantu itu sejatinya menurut gue, lagi ini gue tegasin, adalah keracunan kimia. Jadi manusia
yang kena keracunan kimia. Dan kimia itu berasal dari bakteri, Faust. Pernah gue sampaikan sepenggal kalimat doang, kurang lebih kayak gini ke kalian. Gue menyatakan bahwa unsur dari iblis itu adalah virus dan bakteri. Ya kan? Cuman virusnya gue belum tahu karena kita butuh alat kan. Betul. Tapi hanya kita baru bisa ngecek secara bakteri. Iya. Nah kan? Nah, menurut gue orang yang sedang melihat hantu itu tuh sebenarnya bukan dia secara indrawinya ngelihat hantu atau termasuk mata batinnya ngelihat hantu, nggak ada. Sejatinya dia ngelihat hantu adalah dia lagi kemanipulasi pikirannya dia dikarenakan keracunan kimia. Kimianya ini dari apa coba? Bakteri. Make sense tuh. Kayak kasusnya orang kalau di yang suka mendaki gunung, hiking, gitu kan. Kalau di ketinggian tertentu mereka mulai ada halusinasi ya. Oh betul. Nah, zat kimia, oksigen kan bagian dari kimia juga ya. Benar. Nah, bisa bisa keracunan. Air yang kita minum itu H2O, itu juga bahan kimia sebenarnya. Nah, sehingga itu kalau oksigen kan menipis kan kalau di pegunungan. Betul. Karena semakin tinggi itu gunung itu tekanan hidrostatik itu akan semakin berhalusinasi. Nanti berarti cocok maksud gue. Kadar oksigen di atas semakin tipis. Jadi intinya adalah yang gue maksud tuh di sini adalah bila mana manusia kadar oksigennya jadi turun gara-gara keracunan sebuah zat yang mungkin lo lebih tahu daripada gue, Fos, zatnya apa, dan pada akhir memanipulasi pikiran lo, dan pada akhir lo ngeliat ada kuntilanak lagi dandan atau kuntilanak lagi party, Bang. Party mungkin bisa. Lagi di atas pohon, sejatinya buat gue nggak ada. Dan konsep dan prinsip ini nggak ada yang ngomong di dunia ini. Awalnya gue pikir gitu. Ini mungkin awalnya gue pikir gue agak lain, gue pikir pikiran gue agak lain. Cuman, tapi gue merasa kayak sejatinya manipulasi ini memang pasti ada sumbernya, dan sumbernya itu pasti dari bakteri itu. Nah, menurut lo zat apa? Nah, ini karena sebenarnya banyak, dan ini sudah kita teliti bersama, ada banyak zatnya sih. Ada yang pertama itu bisa keracunan dari zat karbon monoksida. Itu yang bisa keluar dari bakteri? Belum, ini belum keluar dari bakteri, tapi memang ada bakteri yang bisa mengeluarkan karbon monoksida tapi sedikit. Ya. Berarti ada. Nah, ini kasus ini pernah diteliti di Amerika Serikat. Jadi ada satu rumah ini dipercaya katanya rumahnya terkutuk gitu. Berhantu. Iya, berhantu gitu. Okay. Nah, karena rumahnya ini dipercaya terkutuk, akhirnya ada sekelompok orang yang akhirnya meneliti rumah ini sebenarnya ada apa. Ternyata di situ ada, di luar negeri, di khususnya negara 4 musim tuh ada kompor zaman dulu ada perapian. Perapian atau chimney ini banyak mengeluarkan zat karbon monoksida yang merupakan produk dari pembakaran yang tidak sempurna. Zat karbon monoksida itu kecenderungannya tidak berwarna dan juga tidak ada baunya. Maka dari itu orang-orang yang berada di dekat situ bisa jadi meninggal karena sesak nafas. Atau bisa jadi keracunan gas ini. Keracunannya bisa mengakibatkan selain sesak, pusing, dan juga halusinasi. Nah, kenapa begitu? Karena karbon monoksida itu kalau di dalam sel darah merah kan biasanya membawa oksigen. Ketika karbon monoksida masuk ke dalam sel darah merah, oksigen itu akan ke kick out gitu. Karena sel darah merah lebih mudah berikatan sama karbon monoksida. Karena aliran yang dibawa oleh darah adalah karbon monoksida. Darah nih memompakan dari jantung, dia membawa karbon monoksida dialirkan ke otak. Maka otak yang harusnya memproses informasi yang benar jadinya salah karena yang dibawa gasnya itu adalah karbon monoksida. Itu satu. Dan yang zat yang kedua ini lebih menarik nih, Bang. Yang kedua ini adalah H2S atau hidrogen sulfida. Nah, gas yang kedua ini lebih menarik dari karbon monoksida. Ini adalah H2S. Karena H2S itu sejatinya diperlukan oleh seluruh makhluk hidup untuk proses metabolisme di dalam tubuhnya. Mulai makhluk hidup tingkat rendah seperti bakteri sampai makhluk hidup tingkat tinggi seperti kita manusia memerlukan H2S. Dalam tubuh manusia, H2S digunakan untuk proses persinyalan antar sel,
proses metabolisme protein, mineral, dan zat-zat lainnya, dan juga untuk proses regenerasi sel juga. Jadi H2S itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan H2S sebenarnya kalau sudah terlalu banyak dibuang oleh tubuh kita sendiri oleh yang disebut sebagai kentut. Itu kenapa kentut bau? Karena ada gas H2S-nya. Itu. Nah, banyak bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus mucus, E. coli, dan lain-lain itu metabolismenya itu kan menghasilkan energi ketika dia sudah memakan gula nih contohnya. Dia makan gula, dia menghasilkan energi. Kalau manusia bernafas keluar karbon dioksida. Nah, dia setelah proses respirasi intrasel itu mengeluarkan H2S itu bisa. Nah, gas H2S yang dikeluarkan ini juga sifatnya itu cenderung tidak berwarna, jadi tidak bisa dilihat. Ini kita coba saling memvalidasi ya. Selama gue di lapangan ya, Fos, kebanyakan orang-orang itu pasti merasakan ada hantu. Itu pasti di kamar mandi. Iya. Kamar mandi, kamar tamu, dan posisi-posisi rumah yang berkategori lembab. Lembab dan terkadang kurang pencahayaan. Iya. Dan yang tempat itu kadang kadar oksigennya kurang. Kagak kayak pengap gitu kan. Yang ventilasinya kurang gitu ya. Itu selalu yang gua dapat itu termasuk di perusahaan-perusahaan apa di kantor-kantor juga sama aja tuh, Bos. Gue lihat kayak ada secara feng shui-nya tuh gini, kalau gue melihat secara feng shui itu ada titik mati. Iya. Di mana kayak antara udara dan oksigen itu kayak pertukarannya tersendat gitu ya. Tersendat itu yang ya pada akhirnya kebanyakan ada bakteri di situ. Jadi kayak ya kalau kita mau menyatukan antara supernatural dan science, ini masuk sebenarnya satu kesatuan ya nggak sih? Iya. Tinggal lo mau lihat dari sudut pandang mana, sudut pandang science sama sudut pandang supernatural. Cuman sebenarnya aslinya pemahamannya satu. Nah, ini gue menambahkan dari kalau yang lu bilang tadi, secara lokasi itu lokasinya biasanya yang kurang cahaya, cenderung agak gelap, lembab gitu. Nah, bakteri itu kalau terkena radiasi sinar UV, dan sinar UV kebanyakan kalau alami berasal dari cahaya matahari, itu mati. Karena sinar UV itu bisa merusak dinding selnya bakteri. Itu, iya. Makanya tempat-tempat lembab itu mungkin saja disukai oleh bakteri. Jadi dia bisa berkoloni, berkembang biak di tempat itu. Bukan istilah suka ya, memang udah kayak tempatnya memang di situ. Di kata makin apa ya? Di atas kata suka kali. Emang sudah ada sistemnya memang di situ. Iya. Kalau gue tangkap. Terus kalau di kamar mandi sendiri kan ya memang itu tempat yang kotor ya, kotor, lembab. Itu tempat manusia buang air gitu. Nah, di situ kan memang ada septic tank. Septic tank itu kan ya pastinya berisi segala macam kotoran dan bla bla bla. Itu biasanya dari situ muncul itu gas H2S. Satu lagi, di kita ngomong tempat pembuangan sampah. Itu kan, coba aja kita ngomong gini ya, kita golongkan manusia dulu nih. Manusia kadang-kadang nggak paham. Ada manusia yang lebih berpikir secara indrawi, jadi orang yang berfokus pada indrawinya, otak dan indrawinya dia. Ada manusia yang digolongkan lebih ke rohani, orang yang melihat orang yang berpikir secara rohaninya dia atau perasaannya dia lah. Nah, rata-rata yang gampang kena manipulasi bakteri ini adalah orang-orang yang lebih pakai perasaan, yang berpikir pakai perasaan. Jadi waktu itu gue pernah coba coba Fos gitu. Gue bawa beberapa orang gitu kan, beberapa orang ke tempat pembuangan sampah yang besar. TPA gitu ya Bang? TPA gitu. Iya. Nah, mulailah yang memang gue yakinin sih orang-orang yang tipe pemikir menggunakan perasaan itu, mulai dia mendapatkan halusinasi. Melihat hantu ada cewek bang, ada pocong bang, segala macem. Nah sebenarnya gue tuh lagi eksperimen saat itu. Gue nggak menjelaskan ke mereka memang, cuman gue lagi bereksperimen tentang orang indrawi dan orang rohani. Baik. Di situ. Nah ya di situ kan gue juga melengkapi pembahasan kita atau topik kita bahwa sejatinya orang yang melihat hantu itu adalah orang yang kena manipulasi dari zat bakteri.
Iya nggak? Untuk tempat pembuangan sampah benar Bang, karena bakteri secara biologi di dalam rantai makanan posisi dia adalah di bawah. Paling bawah. Dia dekomposer, dekomposer artinya zat pengurai. Nah, apa yang diurai? Contohnya tadi kalau di tempat sampah itu sampah-sampah bekas makanan, sampah-sampah daun-daunan kering, atau sampah-sampah rumah tangga lainnya. Itu kan banyak yang masih mengandung gula, glukosa seperti kulit pisang, makanya bakteri suka gitu untuk berkumpul makan di sana. Dan bau sampah itu terjadinya itu karena bakteri di situ. Nah, dari bakteri makan mengeluarkan gas H2S, gas H2S-nya Hirup lagi. bau itu tuh kehirup lagi sama orang-orang tersebut. Ya itu kayak misalkan zaman-zaman dulu orang-orang gitu kan, terus investigasi ke rumah-rumah kosong yang udah nggak ditinggalin, pasti bakteri banyak kan? Banyak banget Bang. Bayangin kan banyak youtuber mau Orang biasa. paranormal atau orang biasa yang pada akhirnya main ke rumah kosong mulai itu berhalusinasi, sebenarnya itu keracunan zat kimia. Ini bisa disebut zat kimia nggak sih? Oh bisa Bang, gas kan tadi kalau air saja zat kimia, gas H2S itu pun juga zat kimia Bang. Nah ini pengalaman gue ada beberapa. Yang pertama pas gue ke Lawang Sewu lah, ketika Lawang Sewu itu masih belum dijadikan tempat wisata yang ramai, masih banyak gelapnya. Itu memang kalau menjelang maghrib hawanya itu pekat gitu, lembab, gak enak. Apalagi si bapak guide-nya itu pernah menunjukkan saya, Mbak kita ke sisi sini, ini di kamar mandi katanya ada tempat perempuan yang jadi korban ruda paksanya Jepang, di sini ada penampakan. Dan itu kamar mandi gitu. Dan saya saat itu sih karena udah mencium hawanya nih nggak enak, jadi saya memilih menolak ajakan bapak tersebut. Begitu, karena dan juga baunya yang saya cium udah bau zat kimia yang nggak enak, yang nggak nyaman di hidung saya gitu. Jadi gas H2S itu dia punya standar gitu. Dari Kementerian Lingkungan Hidup itu ditetapkan harus di bawah 2-10 ppm, harus di bawah itu kadarnya di udara. Nah, sedangkan di atmosfer kita sendiri aja gas H2S itu kecil banget, paling cuma 0,0025% sekitar itu. Jadi nanti kalau sekiranya salah saya sajikan datanya di sini ya. Nah, dengan kadar H2S yang berlebih itu, orang itu bisa terkena yang namanya keracunan gas H2S, karena H2S itu dikategorikan sebagai toxic gas atau gas beracun dan juga flammable atau gampang terbakar juga. Nah, kalau keracunan H2S ada beberapa efek. Satu, bisa mual karena mencium baunya yang tajam. Kedua, mata berair karena dia sifatnya di mata perih. Yang ketiga, bisa pusing. Yang keempat, bisa halusinasi. Kelima, bisa pingsan dan bahkan menyebabkan sesak nafas dan kematian. Gue jadi inget pasien gue sih Bang, karena ada orang-orang yang alergi dengan obat-obatan sulfa ya, antibiotik sulfa. Sulfanilamid gitu. Nah itu kan dari ada sulfurnya gitu. Nah ternyata H2S juga ya sulfur. Sulfur itu sebenarnya zat turunannya. Sulfur itu sebenarnya unsur utamanya tuh belerang Bang. Sulfur belerang, tapi ketika bereaksi dengan oksigen bisa menjadi sulfat atau sulfit. Terus kalau dia bereaksi dengan hidrogen menjadi yang namanya hidrogen sulfit atau gas H2S ini. Gitu. Nah sulfur ini kalau masuk di dalam darah gitu, misalkan orangnya keracunan atau alergi ya, yang terjadi adalah si sulfurnya itu menghambat oksigen untuk masuk ke dalam sel. Jadi metabolisme selnya kan nggak terjadi ya. Make sense yang lu bilang tadi. Apa namanya gejala-gejala yang munculnya. Gitu. Ini menarik nih Bang. Nah keracunan apa tadi? Keracunan gas H2S. Keracunan zat kimia. Nah, gitu. Yang suka terjadi itu, ini kalau gue recall lagi dari pengalaman gue sebagai tukang batu ya, tukang batu safety, tukang batu elit gitu. Freemason. Tukang batu elit di penambangan darah jin. Oh, jadi lo kerja di penambangan darah jin. Minyak. Iya. Yang pernah lu bahas itu kontennya. Iya, bisa ditonton di konten ini ya untuk tahu tentang minyak. Tapi masuk akal ya lo jelasin waktu kemarin di konten tentang minyak bumi sih. Iya. Lanjut. Iya. Nah, terus di situ kan saya tugasnya itu harus untuk gue minum. Ya, gue juga minum dulu, aus. Nah, ini tadi kalau di bidang kerja gue itu kan kerjaan gue itu harus memasang detektor. Detektor itu adalah device atau alat untuk mendeteksi keberadaan suatu gas berbahaya.
Nah, gas berbahaya itu salah satunya adalah toxic gas. Dan toxic gas yang paling banyak terjadi di pertambangan zat ini tadi minyak adalah H2S yang jadi targetnya. Biasanya gue rancang dulu dari Efek samping dong harusnya. Nah, ini gue rancang dulu dari softwarenya. Terus ketika udah terpetakan kira-kira di sini yang terjadi potensi kebocoran gas itu, lalu maka gue akan pasang detektornya di sini. Jadi ketika gas H2S ini sudah mencapai threshold tertentu, alarmnya ini akan bunyi terus mengeluarkan strobe kayak sirine yang berwarna gitu, sehingga harus dilakukan tindakan agar gas ini tidak semakin menyebar. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Tentu saja karena gas ini beracun, sehingga mencegah pekerjanya itu mengalami sakit atau bahkan kematian. Dan kocaknya juga, kalau malam hari di daerah pertambangan minyak, banyak sih pekerja-pekerja yang sering mengalami gangguan penampakan. Ini bisa dilihat, gue pernah ini nemu ini, dan ini kejadiannya nyata Bang, bukan bercanda. Ada operator menulis kalau iya, operator kren gitu. Dia bilang, kren. Iya, operator kren di pertambangan minyak. Dia bilang nih, dia nulis di dalam safety card. Iya, serius, di dalam safety card dia nulis. Safety card tuh laporan gitu kan? Iya, laporan kecelakaan Ke perusahaan. Iya. Terus. Dia nulisnya gini, ada apa kejadian tidak aman? Kejadian tidak amannya adalah ada kuntilanak sedang bergantung di kren. Dia bilang, terus tindakan pencegahannya dia pun menulis membaca doa agar kuntilanaknya segera pergi. Baik. Itu. Dan karena gas H2S itu tidak berwarna, bisa jadi mungkin karena kadar yang lepas itu masih kecil sama alarm belum terdeteksi. Siapa tahu begitu, masih kecil jadi belum terdeteksi, atau di tempat tersebut masih belum ada detektor gasnya sehingga nggak ada yang mendeteksi, jadinya si operator tadi bisa melihat kuntilanak. Kalau buat gue sih intinya pokoknya ada hukum-hukum di sini. Hukum-hukumnya adalah, salah satu hukumnya adalah, balik lagi gue tegasin kan, ada golongan manusia rohani, ada indrawi. Nah, indrawi ini jarang pasti mendeteksi karena dia pola pikirnya pakai penginderaan banget. Jadi dia susah untuk tersabotase sama zat kimia yang kadarnya mungkin kecil. Nah, kalau yang orang pakai perasaan banget atau pakai rohani banget, itu pasti udah halusinasinya yang udah kemana-mana. Nah, kalau menurut lu gimana, San? Lu kan sempat kemarin itu sebenarnya gue tuh memang udah niat ngebahas ini sih sebenarnya. Cuman karena banyaknya kesibukan El Warrior, pada akhirnya kayak ya gue baru nugasin lo aja soal bakteri. Soal bakteri, kalau disambungin ke yang tadi Bang ya, berarti kan ada keterangan bahwa si bakteri itu tinggalnya di tempat yang lembab ya, senangnya. Iya, yang lembab kebanyakan ya. Lembab, minim cahaya matahari. Nah, iya. Nah, dari sifat-sifat bakteri salah satunya dia itu bisa mengajak bakteri lainnya gitu untuk berkumpul di tempat tersebut. Gitu. Ada kemampuan seperti itu. Dari jarak apa namanya? Namanya quorum sensing gitu. Iya, yang bisa lebih jelas nggak? Nah, misalkan gini, gue sama Faustina ada DNA hawanya gitu. Nah, tinggal yang lebih dominan yang mana, misalkan gitu, kayak ayo sini gitu, atau kan Faustina yang ngajak, ayo kita ke sini. Loh, bakteri gitu. bisa arisan berarti? Bisa seperti itu, karena mereka berkomunikasi. Bakteri bisa arisan dong? Oh, bisa arisan betul, gitu, karena mereka ada frekuensi gitu ya, frekuensi komunikasi. Bahasanya sinyal, persinyalan, ada persinyalan baterinya. Iya kan biasanya kalau ibu-ibu ini kan kalau zaman dulu sebelum ada grup WhatsApp di tukang sayur ngumpul ngobrol nanti datang begitu ya. Nah, itu kerumpunan bakteri. Tapi kan nggak semua bakteri itu jahat ya, gitu. Ya. Ada bakteri baik karena bakteri memang dibutuhkan oleh tubuh. Betul. Gitu. Kita bahas ini sekarang bakteri buruk. Bakteri buruk. Ya, Okay. kita sederhanakan jadi bakteri patogen yang lebih menyebabkan penyakit gitu. Iya, yang bikin menjadi atau sakit sebenarnya dia harusnya tidak buruk tapi karena kondisi tertentu dia berubah menjadi buruk ya. Nah, ya. gitu. Awalnya gue kira bakteri itu punya kesadaran gitu kan ya. Cuman ya kayaknya nggak mungkin ya, karena gimana ya? Secara biologi pun bakteri nggak ada inti selnya. Bukan nggak ada inti sel ya, membran inti sel. Membran intinya gitu kan ya. Dia cuma ada dinding sel sama membran sel gitu kan. Iya. Nah, si nukleusnya apakah dia ada?
Nukleusnya ada, tapi nukleusnya tidak ditutupi oleh membran. Nah, itu maksudnya ada perbedaan signifikan dengan sel-sel yang di tubuh manusia. Beda jauh, karena yang satunya multiseluler, satunya uniseluler. Yang satu manusia, hewan punya otak. Tapi kan nggak punya otak. Bener kan? Betul. Iya. Kesadarannya beda ya, San. Kalau buat gue pribadi, kesadaran bakteri sama kita beda. Kesadaran bakteri itu kesadaran sistem. Kalau kita sih kesadaran berpikir. Jadi beda. Jadi mereka hanya punya sistem. Jadi berpikir mereka berdasarkan sistem yang mereka cuma tahu itu aja. Kalau lu bayangin kalau bakteri punya kesadaran berpikir kayak kita. Punya free will gitu. Punya free will. Wah, kacau dunia. Serem bang. Jadi ya makanya itu pada akhirnya gue memisahkan antara kesadaran berpikir sama kesadaran sistem. Nah ini ilmu mahal nih, nggak ada yang paham nih. Kesadaran sistem nih adalah lu hanya punya data yang udah ada, data itu hanya membawa lu dalam sistem aja. Lu nggak punya free will. Dan bakteri adalah mereka punya kesadaran sistem. Sistem. Nah, gue juga agak kaget juga lo bilang berarti yang gue pahamin di sini berarti ada hukum-hukum di dalam dunia bakteri otomatis gitu kan? Mau lo lihat aturannya kan? Jadi ada sebuah kondisi tertentu di sebuah tempat itu di mana zat kimia itu bisa keluar dan pada akhirnya bisa meracuni manusia. Jadi ada hukum-hukum tertentu. Yang gue tangkap di hukum-hukum ini adalah kalau jumlah bakteri yang jenis tertentu mereka berkumpul dan pada akhirnya membuat sebuah koloni dan pada akhirnya ya zat yang mereka keluarkan pun pasti makin banyak dong. Betul. Iya. Dan kalau makin banyak jenis strain bakterinya itu kekuatan mereka makin OP gitu. Nah ini yang gue lagi cari tahu, mungkin kita harus cari tahu ke depan bakteri jenis apa. Itu yang harus dicari sih ke depan. Gue serahin sama kalian lah ya. Baik. Oke. Jadi gini, sebenarnya bakteri itu kalau menyambung tadi yang dijelaskan sama Sansan untuk bisa berkoloni. Nah, kalau setelah berkoloni itu dia bisa bersimbiosis dengan organisme lain seperti dengan fungi, dengan yeast, dengan virus atau dengan yang lain membentuk perisai. Sebuah perisainya itu dinamakan biofilm. Biofilm. Iya, biofilm. Jadi, poinnya gini ya. Yang gue tangkap kalau mereka berkumpul nih. Ya, contohnya di dalam di atas contohnya di atas tutup botol ini sudah ada 1 juta koloni bakteri. Nih. Nah dia manggil lagi nih yang koloni lainnya untuk menyatu di sini. Di sini, ketika sudah bersatu, mereka membuat sebuah dom gitu atau perisai gitu. Itu namanya biofilm. Jadi kondisinya berarti syaratnya adalah bila mana gua akan termanipulasi, bila mana gua memasuki domnya atau biofilmnya bakteri. Nah, lalu nih ada juga bakteri itu ada kesadaran sistem kan tadi lo bilang. Secara biologi kami menemukan nih semua anggota alkemis kalau bakteri merasa dia terancam nih, contohnya ada sebuah antibiotik masuk gitu. Antibiotik masuk menuju akan menyerang bakteri. Dia akan memperbanyak jumlah H2S yang dikeluarkan. Misalkan kalau dalam respirasi biasa dia mengeluarkan H2S contohnya hanya kecil, contohnya hanya setengah cc contohnya gitu. Nah, kalau dia terancam bisa jadi bukan setengah cc yang dikeluarkan tapi 5 kali lipatnya jadi 2,5 cc kan, lebih banyak H2S yang keluar. Nah, ketika H2S yang keluar itu semakin banyak, anggaplah dia bakterinya itu berkoloni di kamar mandi rumah gitu. Dia berkoloni banyak, mengeluarkan H2S banyak karena di situ biasanya kosong, ini ada manusia nih masuk gitu. Dia menganggap manusia yang masuk itu sebagai ancaman. Ya, koloninya itu mengeluarkan senjata yang namanya H2S ini. Oke, itu memang secara sains sudah terbukti. Sudah terbukti. Sudah terbukti ya. Iya, karena memang waktu itu kan ingat nggak sih Bang, lu pernah tiba-tiba ngomong gue lagi baca Art of War Shinzu. Nah, kebetulan gue lagi baca Art of War-nya bakteri. Terus kok gitu. Nah, tapi ternyata hal yang baru gue ketahui waktu itu adalah ternyata antara satu bakteri dan yang lainnya, mereka itu kan seperti tadi gue bilang ada persinyalannya. Dan mereka tuh bisa ngedeteksi semacam kekuatan satu dengan yang lainnya gitu. Ada sense, mereka bisa men-sense itu gitu. Jadi
yang dianggapnya misalnya nih, ada bakteri A ketemu bakteri B nih. Nah, terus ini dianggapnya sebagai lawannya. Ketika dia menganggapnya sebagai lawan, dia itu akan ada yang bikin kayak benteng perlindungannya. Oh, si A ini. Iya, bikin benteng perlindungan. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, diem doang. Tapi Cuman kayak dia bisa merasakan ada eksistensi ini. iya, gitu. Oh, Gitu. dengan jarak berapa? Nah, itu jarak. Kita belum tahu. Itu Nah, harus jarak ada harus penelitiannya kita sih. teliti lagi sih Iya. Bang, itu butuh jarak berapa. Tapi kalau gue perhatiin agak gue nggak tahu ya, seperti apa ya. Rata-rata kalau orang yang berhalusinasi dia ngeliat sesuatu tuh biasanya sampai dari situ ke kamarnya Aisyah kali. Kamar Aisyah berapa nih? Ini cuma berestimasi gue ya. Kurang lebih 10 meter ya? kurang lebih 10 meter. Itu bisa, nah gue nggak tahu konsepnya, atau mungkin satu rumah itu udah satu rumah kosong itu ya, kita ngomong satu rumah kosong yang bertingkat itu, atau kalau sudah punya koloni yang besar banget, bisa aja tuh. Nah, iya betul. Mereka bikin koloni di satu ruangan besar, di satu rumah besar itu kan. Betul. Karena kondisinya udah jarang ada manusia di situ, udah pasti mereka udah koloni udah pasti besar banget. Ya, nah cuman yang lucu lagi Fauzan, kalau kita kedua kali ke sana, kondisinya nggak seserem kayak di awal. Kan manipulasinya pun nggak sekuat kayak di awal. Karena mungkin kita udah merusak dinding biofilmnya kali ya, atau gimana kalau menurut lo? Ataupun di Atau dalam perspektif kitanya. aja, kita sudah terbiasa, kita sudah Enggak. Kalau enggak sih. Kita bener-bener kayak gini. Yang kesana tuh kan kadang-kadang gue bawa 2 atau 3 orang gitu kan. Berarti 4 sama gue kadang-kadang gitu kan. Itu merasakan hal yang sama. Kayak nggak seserem yang di awal. Berarti ini kayak mirip antibody gitu nggak sih Bang di dalam tubuh kitanya? Maybe. bisa jadi ya. Misalkan kita terinfeksi penyakit ya, infeksi ada virus atau bakteri menginfeksi tubuh. Kalau kita nggak tahu dengan virus atau bakteri tersebut, otomatis kita langsung sakit. Kita nggak bisa menerima, kita nggak ada penolakan terhadap itu. Tapi setelah sembuh dari penyakitnya ada antibodi tubuh, gitu kan? Ada antibodi tubuh yang dia bisa bertahan dalam kurun waktu tertentu juga. Ada yang juga terekamnya selamanya juga ada, gitu. Contohnya salah satunya virus cacar. Nah, dia kayaknya dorman gitu ya. Nah, kembali ke antibodi tersebut, kalau kita sudah punya antibodi, ibaratnya ada serangan yang berikutnya. Tubuh kita sudah bisa mengenali. Sense, sudah mengenali, gitu. Jadinya udah langsung auto ketolak. Nah, ada kasus juga nih, beberapa kasus sih memang kalau gue perhatiin. Gue baru ke rumah klien gue, belum masuk. Pas gue udah gue kan merasakan, benar-benar merasakan dari luar rumahnya dia sampai pas gue masuk, tiba-tiba kayak tempat itu kayak tiba-tiba hening, kayak tadinya menurut si klien gue tuh serem banget, horor segala macam. Pas gue masuk itu hening, kayak nggak ada apa-apa. Flat aja gitu. Apakah dia bisa berpindah si bakteri ini? Misalkan karena dia tahu terancam nih, orang brutal datang, misalkan orang brutal datang, dia punya kesadaran gitu, dia mungkin baca memori gue, kalau gue tuh orangnya baik hati misalkan gitu kan, bisa aja dia menjauh nggak sih, atau pindah tempat gitu untuk menyelamatkan diri gitu misalkan? Bisa, karena dia tahu kalau dia ngelawan pun dia yang kalah. Jadi ada strategi Iya, tapi bisa menjauh dari tempat itu. Bisa menjauau, cuman secara sains biasanya diujinya tuh dengan obat-obatan nih gitu. Misalnya yang diujikan itu contohnya adalah misalkan zat dari tanaman sirih nih contohnya gitu. Misalkan ada unsur alkaloid dari tanaman sirih ditaruh nih di situ, dekat koloni itu. Koloninya ini misalkan tetesan air yang isinya bakteri semua, air got gitu misalkan. Nah itu biasanya sebelum mereka itu mati mereka kelihatan berlarian menjauh gitu. Oh, berarti ada proses di situ. Oh, gitu. Pengen nanya Bang, itu kalau misalkan lu datang kan kabur tuh, tapi pas misalkan lu cabut, mereka balik lagi apa enggak? Biasanya gue bersihin total. Biasanya gue bersihin total. Makanya kadang-kadang klien tuh kayak biasanya mereka pada cerita kan, Bang, biasanya kalau di tempat itu kosong serem gitu, kok ada lu nggak jadi serem, nggak jadi hening gitu. Kalau gue sih udah tahu kondisinya gitu kan, gue udah tahu ini mana yang kasus memang gangguan astral, mana yang gangguan bakteri, gue udah tahu, gue udah ngerti gitu loh.
Nah, cuman ada sebuah kondisi yang mungkin gue nggak bisa bicara detail nih sama kalian. Mungkin ini akan jadi penelitian berikutnya ke depan. Jadi begini, sebenarnya bakteri, tadi kalau Sansan sudah jelaskan bakteri yang hidupnya bebas di luar bakteri planktonik, atau dari kasusnya Bang Adam, dari klien-kliennya yang ada di pojokan ruangan, ada yang di kamar mandi, yang menghuni suatu tempat tertentu. Tetapi sebenarnya di dalam tubuh manusia sendiri itu isinya banyak bakterinya loh. Nah, contohnya di mulut banyak bakteri Streptococcus mucus, di dalam perut ada bakteri E. coli, ada Lactobacillus, ada juga bakteri Pseudomonas dan lain-lainnya juga. Sebetulnya bakteri-bakteri ini bekerja sama satu sama lain untuk menjaga kestabilan cairan tubuh, membantu proses metabolisme, pembentukan zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, regenerasi sel, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam satu kondisi tertentu, misalnya terlalu banyak makan makanan ultra processed food, itu keseimbangan mikrobiota atau bakteri yang ada di dalam usus atau gut microbiome bisa jadi terganggu atau mengalami dysbiosis. Nah, dysbiosis bakteri ini sering terjadinya gini. Contohnya ini bakteri Pseudomonas ini ada di perut. Di sini ada Lactobacillus. Bakteri Pseudomonas kecenderungannya itu proses metabolismenya mengeluarkan gas H2S. Nah, balik lagi gas H2S lagi. Nah, sedangkan Lactobacillus ini dia lebih ke probiotik gitu, menghasilkan zat-zat yang bermanfaat. Karena dua bakteri ini ternyata sifatnya cara kerjanya berlawanan, maka yang bakteri yang lebih baik si laktonya ini kalah sama yang ini. Kalau jumlah zat gas H2S ini jadi banyak, biasanya tubuh akan lebih mudah sakit. Tidak cuma itu, tetapi banyak penelitian yang menunjukkan kalau keseimbangan perut terganggu bisa mempengaruhi kesehatan mental. Kalau orang yang sakit mental banyak yang kasusnya halusinasi. Terus diteliti juga di beberapa penderita gangguan jiwa seperti skizofrenia dan lain-lain, kalau ternyata mereka itu diteliti itu dari fesesnya gitu. Ternyata memiliki banyak kandungan bakteri yang memproduksi gas H2S, jadi mereka pemikirannya terganggu. Oke, masuk akal kan? Dan memang benar kalau gue perhatiin, gue bawa lagi ke kasus klien-klien gue ya, rata-rata orang dengan konsepnya sering kerasukan, ketempelan dan segala macam itu ya, yang benar-benar hanya, tapi ini kasusnya lebih ke apa psikologisnya dia ya, kejiwaannya dia ya, bukan yang supernatural. Nah, itu rata-rata itu memang imunnya pasti turun, rata-rata ciri-ciri imunnya turun dan gampang sakit. Oh, cocok. Jadi, ya? Sudut pandangnya aneh lah buat gue. Halu gitu ya? Iya, di situ. Cuman dia melihat banyak ada penampakan menurut dia. Ya itu mungkin ketidakseimbangan bakteri-bakteri tadi yang karena imunnya nggak kuat, nggak bisa nandingin populasi bakteri jahat yang pada akhirnya ya bermasalah, termasuk halusinasi. Masuk. Dan terus di agama juga pernah diterangkan, Bang, kalau menguap itu kan disarankan tutup mulut. Nah, terus ini kan dibilangnya kalau menguap itu nggak tutup mulut, katanya bisa jin atau apa masuk ke dalam tubuh. Tapi maksudnya secara sains itu memang itu kita bernafas harusnya dari hidung karena terfilter. Kalau bernafas dari mulut tidak sehat. Jadi bakteri-bakteri masuk semua gitu. Nah, ini tadi dari sisi supranatural sudah ada dari pengalaman lapangan Lubang. Dari sisi sains sudah ada dari kami divisi alkemis sudah meneliti bersama. Nah, ternyata di dalam kitab suci pun akhirnya gue mencoba cari, meskipun nanti ke depannya akan gue confirm ke Pak Menahem kali ya, yang karena beliau lebih ahli. Gitu. Ini berarti lo mau jelasin dari sisi spiritual berarti kitab suci ini lah ya? Kitab suci lah. Di sini karena gue bukan ahli kitab, gue akan cari ya supaya nggak salah. Di sini kalau dalam agama Islam ada di surat Al-Baqarah 2 ayat 26. Di sini ada yang artinya itu sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang yang kafir, dia akan berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan olehnya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Oke. Maksudnya benda kecil bisa nyesatin. Ngerti nggak? Bisa nyesatin, bisa memberikan petunjuk. Ngerti nggak? Ngerti.
Itu dalam banget. Itu dalam banget sih artinya. Gila, gue kok bisa mikir sampai ke situ. Ini penelitian, jujur ya, ini penelitian lama banget ya, gila. Apalagi Fos? Nah, ini tidak cuma ada di agama Islam aja, tapi ada di agama Kristen. Ini ada di Matius 10 ayat 1. Di sini Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala pelemahan. Untuk mengusir roh-roh jahat, Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit. Jadi setelah roh jahat nggak ada, Penyakitnya hilang. Hilang. Nah, terakhir ini juga ada tapi di dalam jurnal ini dari Rig Veda agama Hindu nih. Wah. Di sini ada disebut makhluk tak kasat mata yang berukuran kecil dan makhluk tak kasat mata ini memicu ketidakseimbangan tridosha. Tridosha itu adalah 3 unsur elemen utama yang menyusun tubuh, terdiri air, api, dan tanah. Karena gangguan makhluk kecil ini bisa mengganggu keseimbangan tubuh lah. Iya. Bang, neliti ini lu kan udah lama banget nih. soal yang ini unsurnya. Ya, unsurnya si hantu jin ini bakteri. Iya. Kenapa lu bisa dapat itu ya? Dari mana? Balik lagi ya, kalau kita kesadaran kita tinggi banget dan kesadaran kita dengan kebijaksanaan, otomatis tuh kayak pengetahuan tuh memang kayak ada gue memasukin sebuah frekuensi baru, frekuensi dimensi baru di mana pengetahuan kebenaran tentang nilai kebenaran yang hakiki itu bakal bisa masuk ke dalam. Cuman gak langsung total. Dan ini lo tau gak Fos? Ini lama banget Fos, gue cari tahu. Ini gue malah awal-awal 2000 berapa? Ini masih 2010-an ya, gue gak tau 2010-an berapa, udah lama banget. 2015 mungkin 2016 Jauh sebelum COVID ya Bang ya? Jauh sebelum COVID. Cuman balik lagi ya, gue bukan orang sains, ngerti gak sih? Gue orang supranatural lapangan yang benar-benar kayak ya terdidik berdasarkan pengalaman, ngerti kan? Pengalaman berdasarkan data. Nah terus pada gue nggak bahwa jangan-jangan gue stres nih, jangan-jangan gue aneh nih, gue bilang. Cuman setelah gue duduk di sini dan ketemu kalian, gue ngerasa gue nggak aneh. Berarti kan? Iya. Justru yang aneh itu kalau para pelaku supranatural mengatakan hantu itu adalah jin, hantu itu adalah gangguan astral. Nah, tapi yang mau gue tanya Bang, kalau sebenarnya hantu itu bakteri, kenapa ya ada kesurupan itu bisa ada, atau poltergeist yang lu tahu kan yang bisa mindahkan barang? Nah itu beda kasus, Fos. Itu beda kasus. Nah kita mau masukin tab berikutnya. Cuman ini gue nggak bisa spill panjang kali lebar. Jadi ada sebuah kondisi lagi nih. Ada kondisi atau hukum pertama. Hukum pertama adalah terjadinya tadi biofilm tadi ya. Hukum pertama. Nah hukum kedua, nah gue nggak tahu hukum-hukum di dalam poin kedua kita ngomong poin 1 tadi biofilm, poin ya, yang kedua itu poin kedua. Nah poin kedua ada hukum-hukum lagi, jadi ada hukum 1, terbentuklah kesadaran baru dari kesadaran banyak bakteri ini, ngerti gak sih? Oh iya. Ada lagi nih kondisinya nih, jadi bakteri ini kalau sudah terakumulasi, nah hukum pertama adalah terakumulasi, dan hukum-hukum lain gue juga belum tahu hukumnya apa lagi, mengubah mereka menjadi eksistensi baru. Oh kayak ini ada CPU, ada keyboard, ada monitor disatuin jadi konsisten komputer kayak gitu ya? Nah itu prosesnya beda lagi tuh nanti. Nah ini yang disebut kita ngomong, ini juga kita sebut awalnya itu sebenarnya itu portal sebenarnya. Portal frekuensi. Bukan portal di komplek ya Bang? Gue gak bisa balas lagi, bingung gue. Kita ngomong, jadi hukum kedua itu adalah hukum portal frekuensi. Jadi kalau mereka udah terakumulasi, mereka ini portalnya akan kebuka dan pada akhirnya Sunfos akan menghasilkan satu kesadaran baru. Nah kayak lo lah San, gitu, kayak tubuh kita lah. Kan semua sel tubuh kita kan punya kesadaran kan sebenarnya kan. Kayak bawang putih gitu. Darah putih gitu. Nah darah putih ini kan punya kesadaran sendiri kan.
Lu nggak bisa ngatur-ngatur gitu aja kan, dia punya kesadaran sendiri kan. Nah, jadi kumpulan-kumpul kita ini adalah kumpulan-kumpulan dari kesadaran terkecil terakumulasi, jadi akhirnya jadi kesadaran kita. Nah, sama halnya di situ juga sebenarnya. Nah, akan ada kesadaran baru. Nah, inilah yang kita sebut nah, tergantung yang keluarnya apa di portal itu. Dari portal itu. Bisa bangsa, tetap gue sebut dia harus tetap iblis. Iya. Nah, kalau di sini beda lagi, suasananya beda lagi. Nah, bukan cuman penampakan yang akan terjadi secara bukan penampakan. Jadi sebuah akan ada konteksnya itu adalah komunikasi. Oh. Akan ada komunikasi di situ. Bedanya halusinasi sama komunikasi di situ. Jadi tahap kedua ini akan ada terbentuknya komunikasi. Kita akan komunikasi dengan kumpulan bakteri tadi yang udah membentuk sebuah kesadaran baru tadi. Di situ. Cuman ini gue belum bisa spill. Oke. Gitu, agak sensitif. Takutnya malah nanti jadi problem banget. Masih kontroversial ya? Iya, problem. Tapi ini kan berhubungan di konten kita selanjutnya. Mungkin dari ini cukup dulu kali. Dah, dia tuh baru minta dari seseorang gitu, minta dari seseorang terus bawa ke rumahnya. Tapi semenjak ada boneka itu, nah kalian bisa mengkoreksi dari sainsnya ya. Nah, semenjak boneka itu dibawa pulang ke rumah, kamar itu jadi nggak enak banget menurut sudut pandangnya dia nih, ceritanya dia nih kita ngomong. Lu barusan ngomong kayak gitu, lu nggak takut diomelin misalkan sama pelaku supranatural lain atau YouTuber lain atau siapapun gitu yang menganggap lu itu merendahkan gitu, underestimating gitu? Bukan merendahkan, gue malah ngerasa dia gini loh.